guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabarmu hari ini? Nong harap kabarmu baik-baik aja, tidak kurang sesuatu apapun. Terlebih buat anak-anak saya yang kelas 12, karena hari ini kita akan mempelajari yang berhubungan dengan anak kelas 12 yang sebentar lagi akan tamat. Oke, jadi untuk supaya kita mulai, maka ini adalah topik bahasan kita yang pertama mengenai membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi dalam membuat surat lamaran pekerjaan itu ada isi dan sistematika yang harus kita perhatikan supaya surat lamaran pekerjaan kita itu diperhatikan oleh instansi yang kita tuju, atau setidaknya diakui oleh instansi tertentu bahwa kita sedang membuat surat lamaran pekerjaan, jadi bukan surat pribadi. Nah, jadi identifikasi isi dan sistematika dalam membuat surat lamaran pekerjaan itu diantaranya adalah ada tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan perihal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, tanda tangan, dan nama terang. Sedangkan isi surat itu terdiri atas, jadi bagian isi surat itu terdiri atas harus ada unsur nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan. Kenapa ini menjadi amat sangat penting di bagian isi? Karena supaya instansi yang kita tuju itu tahu nanti menghubungi kita manakala kita diterima bekerja di instansi atau perusahaan yang kita tuju. Jadi alamat sangat penting, atau nomor telepon, nama kamu, tempat tanggal lahir kamu, sehingga mereka bisa tahu berdasarkan tempat tanggal lahir kamu itu apakah umur kamu masih memenuhi kriteria yang mereka inginkan dapat dipekerjakan di instansi tersebut atau di perusahaan tersebut, ya. Jadi isi surat itu harus meliputi itu tadi. Nah, jadi isi dan sistematikanya secara garis besar sebenarnya adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan perihal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, selanjutnya ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi kita tidak bisa asal sembarangan dalam membuat surat lamaran pekerjaan, karena ada beberapa ketentuan yang mengatur hal-hal tersebut. Yang pertama pastinya adalah bahasa suratnya itu adalah bahasa surat yang baik dan benar. Yang baik dan benar ini maksudnya adalah ada tata sopan santun di sana, ada etika cara kita berbicara di sana gitu ya. Jadi menggunakan pemakaian bahasa yang baik dan benar. Terus menggunakan bahasa atau kata-kata yang sopan. Nah, itu. Jadi di sana kita tidak bisa menggunakan kata-kata slang atau kata-kata gaul yang bisa kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kata-kata yang biasa sekarang diucapkan oleh anak muda atau kamu, kata-kata gue, elo, anjir, dan lain sebagainya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kata-kata yang sopan dan yang sepantasnya saat kita meminta sesuatu hal kepada orang lain yang kita anggap berada posisinya di atas kita, maka kita harus memintanya dengan cara sopan. Kalau kita tidak memintanya dengan cara sopan, ya bagaimana mereka akan memberikan apa yang kita mau gitu ya. Terus bahasa surat dalam surat lamaran pekerjaan itu harus berisi kata pengantar yang jelas ya. Jadi kata pengantar yang jelas ini maksudnya adalah bahwa ada kata pengantar, kata pembuka yang kita tujukan untuk melamar pekerjaan tentunya ya. Jadi singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Jadi tidak bertele-tele ya. Jadi tidak panjang lebar, terlalu banyak basa-basi, to the point aja, tetapi jelas arah dan tujuannya. Terus bahasa surat harus tampak dari tulisannya. Jadi bahasa surat dalam lamaran pekerjaan itu harus bersih, rapi, dan mudah dibaca. Dan juga huruf-huruf yang kita pakai itu harus sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia tentunya. Oke, selengkapnya adalah kita harus juga melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat resmi ya. Jadi norma bahasa surat resmi seperti apa? Misalnya dalam penulisan unsur hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jadi
itu bagian-bagian surat yang harus kita tulis mengikuti norma dalam penulisan bahasa surat yang baik dan benar dalam konteks resmi gitu ya, dalam konteks tata bahasa baku. Jadi bukan dalam konteks penulisan surat pribadi. Jadi yang kita bicarakan ini dalam konteks pemakaian bahasa yang baku dia ya. Jadi tidak sesuai dengan kata-kata yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya adalah ada beberapa sumber yang bisa kita pergunakan saat ingin membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi saat kita ingin membuat salam pembukanya atau kata pengantarnya itu harus berdasarkan sumber-sumber dari mana kita mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan ini ya. Jadi supaya kita bisa dapat membuat salam pembukanya bagaimana, maka kita harus memperhatikan sumber dari mana kita mendapatkan informasinya. Nah, sumber-sumbernya dapat berupa iklan. Terus yang kedua adalah dari informasi seseorang. Yang ketiga adalah permohonan instansi pada sekolah. Yang keempat adalah pengumuman resmi dari instansi tersebut. Dan yang kelima adalah inisiatif sendiri ya. Nah, Inong ulang sekali lagi ya. Ada beberapa sumber-sumber yang bisa kita pergunakan dalam membuat salam pembuka. Jadi berdasarkan sumber ini kita bisa membuat kata pengantarnya seperti apa. Nah, sumber ini yang pertama bisa berdasarkan iklan. Nah, contoh kata pembukanya itu nanti akan kamu lihat di sini ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah berdasarkan informasi seseorang ya. Jadi contohnya juga nanti akan kamu lihat di sini. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan pengumuman resmi dari instansi tersebut. Jadi diumumkan secara resmi, bisa melalui online, bisa melalui instansi tersebut juga gitu ya. Jadi biasanya itu resmi dari instansinya memang membutuhkan lowongan pekerja. Biasanya ini dalam pengambilan CPNS mereka selalu menggunakan pengumuman resmi untuk memberitahukan pada orang-orang siapa yang ingin mengambil CPNS tahun ini itu misalnya. Dan yang keempat adalah permohonan instansi pada sekolah. Contohnya ada ini. Nah, yang kelima adalah inisiatif sendiri. Nah, jadi kalau inisiatif sendiri ini tidak berdasarkan iklan, tidak berdasarkan sumbernya dari informasi seseorang atau instansi pengumuman resmi dari instansi tersebut atau dari permohonan kepada instansi pada sekolah. Jadi ini adalah berdasarkan inisiatif dari pelamar tersebut ya. Nah, jadi ada 5 sumber-sumber yang bisa kita pergunakan dalam membuat surat pengantar pada surat lamaran pekerjaan. Terus itu adalah gambaran secara umum bagaimana kita ingin membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, sebagai contohnya, contoh dari surat lamaran pekerjaan itu akan Inong lampirkan di sini. Silakan dibaca. Oke, thank you very much. Buat anak-anak saya sekalian sudah mendengarkan keterangan mengenai membuat surat lamaran pekerjaan. Inong sangat berharap kamu belajar keras di rumah. Pergunakan waktu dengan sebaik mungkin meskipun kita belajar dari rumah melalui online. Tetapi ingat, tidak ada yang akan mencegah kamu untuk meraih kesuksesan kamu selain dari diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu sudah duluan malas, maka apapun itu nanti yang ingin kamu cita-citakan pastinya akan sangat sulit untuk kamu jangkau. Tetapi bagaimanapun keadaannya, jika kamu memang berniat harus sukses, maka kamu akan berusaha dengan sebaik mungkin. Jadi silakan kamu pelajari berulang-ulang. Kamu bisa mengambil materinya lagi dari buku-buku yang lain atau dari bahan-bahan media lain, terserah mana nyamannya kamu. Silakan ambil kembali tentang membuat surat lamaran pekerjaan itu. Nah, setelah kamu baca dan kamu pahami, Inong sangat berharap kamu mampu membuat atau menuliskan surat lamaran pekerjaan kamu sendiri. Jadi Inong berharap kamu bisa membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan data-data kamu sendiri. Jadi namanya kamu, alamatnya kamu, terus tujuan perusahaan yang kamu tuju, kamu angan-angankan aja kamu mau melamar pekerjaan kemana dan lain sebagainya. Tanda tangannya juga kamu atas nama kamu ya. Jadi itu nanti hasilnya kamu tulis di kertas HVS, terus kirimkan ke grup ya, biar Inong bisa lihat kamu mengerjakan apa tidak. Oke? Hanya itu saja. Inong berharap kamu dapat menerima penjelasan Inong. Tetap banyak-banyak berdoa, jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan
stay at home,